Halo, nama aku Mili. Keseharianku, aku adalah seorang arsitek yang bergerak di bidang hotel and resort development. Aku juga ibu dari 2 orang anak. Di tengah kesibukan, aku biasa menyempatkan diri untuk melakukan hal yang aku suka. Karena me time itu perlu, terutama biar awet muda. Aku paling suka itu berwisata ke air terjun. Air terjun kalau di Jawa Barat disebutnya curug. Pasti kalian bingung dong, kenapa sih curug gitu? Biasanya kan orang sukanya pantai gitu. Sekarang aku mau cerita kenapa curug. Sejak kapan mungkin dari dulu juga suka ya, karena dari kecil tuh sebenarnya papa sering banget tuh bawa aku ke curug-curug gitu ya. Tapi ya memang zaman muda, kuliah, sekolah itu nggak pernah lah istilahnya. Sebenarnya ketika pandemi, awal pandemi banget tuh. Nah waktu itu diajakin teman sebenarnya, ayo kita trekking gitu. Nah ternyata ketika ketemu air terjun, oh my god, kayaknya gue suka nih gitu. Walaupun pertama kali trekking 3 hari kayaknya, abis itu kayak capek banget rasanya gitu. Tapi ya I enjoy it. I love jalan-jalan ke curug. Tergantung ya, kalau sekarang karena wisata curug ini udah mulai hits ya. Sebenarnya dari dulu juga udah banyak gitu. Karena curug ini salah satu wisata murah lah. Kedua, karena lebih dingin. Aku tipe orang yang suka tempat yang lebih dingin dan lebih sepi sebenarnya. Ketiga, bener-bener kayak bisa menikmati pemandangan alam yang lengkap. Mostly sih memang sekitaran Jawa Barat ya, terutama Bogor dan Sentul gitu. Pengennya sih bisa kemana-mana lagi gitu, tapi kalau Jawa Barat sih udah beberapa kota di Jawa Barat curugnya udah aku datengin. Sejujurnya setiap curug itu punya cerita masing-masing, punya keunikan masing-masing dan punya apa ya, pesonanya masing-masing. Cuman kalau yang paling berkesan mungkin so far ada 2, yaitu satu Curug Cikawah itu di Pamijahan, Bogor, sama satu lagi kemarin nih baru seminggu yang lalu saya ke Curug Cisadane karena itu seru banget. Jadi ngelewatin sawah yang sangat indah, habis itu kita harus ngelewatin hutan, bener-bener hutan dan menyeberangi sungai sampai kayak belasan kali. Dan itu seru banget. Ini dibilang sangat tricky, kenapa? Karena jalan ke curug itu masih kecil banget. Terus menuju curugnya sendiri, apalagi curug-curug yang masih hidden, memang harus latihan secara fisik. Kenapa? Karena kita akan menggunakan semua otot di badan kita untuk ya nanjak, manjat batu, nahan badan biar nggak kepleset. Yang belum biasa trekking atau jarang exercise, mending memang cari dulu curug-curug yang deket. Treknya sih. Jadi wisata curug tuh seru-seru susah. Jadi yang paling susah memang treknya. Kalau misalnya curugnya kita terpaksa harus water trekking, itu lebih tricky lagi karena benar-benar bergantung kepada cuaca. Kayak aduh ngelihat yang ijo-ijo indah, main air yang seger banget, terus menghirup oksigen yang melimpah banget, itu beneran gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi trekking ke yang bener-bener hutannya masih hutan di dalam kayak gitu ya, suka nemu-nemu binatang-binatang yang mungkin kita nggak pernah lihat. Terus tumbuhan-tumbuhan juga, ini tumbuhan apa ya, tumbuhan apa. Jadi kayak seru banget gitu. Dingin banget. Nyes. Air dingin segar dengan ion negatif yang melimpah dan alami. Wah, kalau manfaatnya sih buat diri sendiri jujur banyak banget. Salah satu cara mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita bersyukur atas hal sekecil apapun gitu. Ya Allah, terima kasih hari ini cuacanya cerah, atau terima kasih nggak ada yang cedera. Itu tuh udah kayak terima kasih banget gitu. Terima kasih ada air yang melimpah, terima kasih atas matahari, terima kasih atas tumbuhan gitu, terima kasih untuk oksigen. Ketika ngedenger suara air aja kerucuk gitu, aduh
enak banget, kena anginnya juga enak banget. Jadi ketika kita lagi dengan kesibukan sehari-hari aja nih, ngelihat lagi video-video, seneng banget. Sebenarnya gini, kalau di Jawa Barat khususnya ya, sebenarnya setiap curug itu masih murah banget. Kayak misalnya ada yang cuman bayar tiket masuknya 5.000, ada yang 10.000. Paling mahal mungkin 40.000 adalah yang udah agak dikelola gitu. Kebiasaan orang Indonesia kemana-mana lempar-lempar sampah sana kemari, please don't. Bawa semua sampahmu kembali ke dalam tas. Jangan merusak ya. Kebiasaan juga orang-orang kayak pengen banget I was here gitu, coret-coret di batu. No, please jangan. Dan kalau aku sih memang biasanya kalau misalnya mau ke suatu curug, sebisa mungkin aku googling dulu, cari tahu di sana ada local wisdom apa. Percaya nggak percaya ya sebaiknya tetap kita menghormati apa yang orang lokal percayai gitu kan. Pakailah baju yang senyaman mungkin, tapi baju olahraga ya. Lalu alas kaki nih, alas kaki orang suka agak ngeremehin ya, unless kalian memang udah hidup lama di situ, pakai either sandal gunung atau memang sepatu emang khusus ke trail ya, yang memang ada gripnya di bawahnya. Kenapa? Biar nggak kepleset gitu. Terus bawa juga kalau yang nggak kuat panas, topi. Indonesia ini diciptakan begitu indahnya, dengan segala macam keragamannya, dengan segala macam kekayaannya. Jadi aku berharap kita orang-orang Indonesia apapun suku, agama, ras, semua yang lahir, besar, tinggal dan mencintai Indonesia ya, kita harus jaga Indonesia gitu. Kita jangan mudah diprovokasi. Dengan apa yang sekarang sudah terbangun harus kita dukung dan kita jaga. Berwisata ke curug atau air terjun itu selain bisa menikmati alam, kita juga bisa mendapatkan sejuta manfaat lah, banyak banget manfaatnya. Jadi kayak aku yang tadi sudah bilang, udara yang bersih, lalu air yang segar, tumbuhan yang melimpah, bahkan hewan-hewan. Kita bisa merasakan energi yang besar gitu, energi yang melimpah dari alam. Bikin badan kita jadi segar. Untuk kesehatan yang pasti peredaran darah juga lancar. Kita jadi lebih bersyukur. Kita mensyukuri apapun yang Allah ciptakan, yang Tuhan ciptakan. Jadi kalau menurut aku kembali ke alam adalah salah satu cara terbaik menjadi pribadi yang lebih positif. And that's the secret of nature.